kebutuhan untuk, reshuffle atau tidaknya pasti akan didasarkan tadi saya sebutkan ya, pada kinerja dan aspek politisnya. Tentu aspek politis itu kita tidak bisa hilangkan gitu kan. Nah, dari sisi kinerja sebenarnya kalau kita lihat dari ketika kita melihat dari sisi ekonomi gitu ya, dari pertumbuhan ekonomi mungkin, sudah oke gitu. Tapi dari sisi yang lebih mikro lagi, itu masih banyak PR gitu kan. Tadi yang saya sebutkan gitu kan, inflasi yang relatif tinggi, kemudian, kalau kita lihat ya masalah mengenai impor beras, kemudian harga komoditas pangan ini yang menurut saya tuh eee, masih terjadi gitu kan, dan tambah lagi sebenarnya ada ancaman resesi gitu kan. Nah, ini akan jadi PR bagi pemerintah Jokowi ketika kita bisa bilang bahwa resesi ini akan berefek domino kepada pertama adalah dari sisi inflasi yang tinggi akan menyebabkan, pengangguran gitu kan. Pengangguran ini sudah mulai banyak, mulai dari sisi industri digital sampai industri padat karya pun sekarang, relatif atau mulai ancang-ancang dan sudah ya ada beberapa yang sudah melakukan PHK gitu. Nah, tahun depan ini bisa jadi akan lebih masif lagi gitu. Nah, eee, tentu saja ini bukan PR yang mudah bagi kandidat Jokowi saat ini, ketika kita bisa bilang ya, kem ya kinerjanya ya segini-segini aja gitu kan. Kita lihat dari sisi, tenaga kerja misalkan ya, Duida gitu kan. Kita melihat bahwa tidak ada langkah strategis dari Kementerian Tenaga Kerja yang bisa meringankan gitu ya, meringankan kemudian memberikan, berbagai ya istilahnya adalah bantuan ke pekerja dan sebagainya, ya ada JKP tapi belum optimal dan sebagainya, yang itu bisa menjadi catatan negatif bagi Kementerian Tenaga Kerja gitu. Terus kemudian tadi, saya juga menyebutkan dari sisi Kemen Pertanian, Perdagangan, Kemenko Koordinator Perekonomian ya, dan sebagainya yang saya rasa juga, belum menemukan formula yang tepat gitu. Maka tentu, ada baiknya pos-pos untuk, eee, kementerian yang strategis itu diisi oleh, orang-orang yang dia, berasal dari profesional. Tentu kita juga jadi kejutan juga ketika Kementerian Perdagangan yang memang dikenal sebelum, Pak Mendak ini diisi oleh profesional, Pak Lutfi dan sebelumnya itu juga, yang berasal dari kalangan profesional tapi diganti oleh, kalangan dari, parpol gitu. Nah ini yang, menurut saya harus dipertimbangkan kembali bahwa ya untuk posisi menteri strategis itu hendaknya dari kalangan profesional gitu. Nah tentu kalau kriteria Pak Jokowi tentu punya kriteria sendiri ya Mbak ya. Ya mereka, tim dari Pak Jokowi pasti akan punya dari sisi, rekam jejak dan sebagainya. Baik, ini menarik sekali ya Mas. Tadi Anda juga menyebut mengenai kinerja perdagangan di Indonesia dan juga tadi Anda menyebut beberapa kali tentang Kementerian Perdagangan yang sekarang saat ini diisi menterinya oleh yang memang ada unsur politisnya ya, kita tahu sendiri. Nah, mengenai Kementerian Perdagangan sendiri, Mas, evaluasi terhadap kinerja perdagangan Indonesia di dalam negeri maupun ekspor impor mengingat Kementerian Perdagangan sendiri sudah mengalami reshuffle 2 kali. Apakah memang harus dilakukan reshuffle sampai 2 kali di pemerintahan kabinet kedua ini, rasanya apakah perlu dilakukan dengan melihat sebenarnya surplus juga masih berjalan 31 bulan, dan apakah yang menjadi, pertimbangan sendiri dari Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle di Kementerian Perdagangan? Ya, perlu digarisbawahi ya Mbak ya, catatan surplus ini kan sudah terjadi sejak, awal tahun 2020 kalau nggak salah, saya lupa, beberapa tahun terakhir itu sudah terjadi, surplus gitu. Nah, tentu ini bukan cuman kinerja dari, menteri semata gitu ya, tentu ini butuh dukungan juga dari sisi industri dan sebagainya gitu. Nah ini yang menjadikan, surplus dari, perdagangan kita dan kita juga diberkahi dengan kenaikan harga komoditas gitu. Nah,
tantangannya adalah ke depan apakah surplus ini bisa bertahan gitu. Mengingat bahwa kalau kita lihat di sini terjadi kenaikan inflasi di beberapa negara tujuan ekspor yang menjadikan penurunan permintaan dari masyarakat atau dari negara tujuan ekspor kita. Let's say kayak Amerika Serikat, Eropa dan sebagainya gitu. Nah, tentu akan ada potensi penurunan ekspor di sini gitu. Dan ini akan berpengaruh terhadap surplus kita. Nah, ketika kita berbicara mengenai perdagangan, itu bukan cuma tupoksinya adalah ekspor impor gitu kan. Kita berbicara mengenai kestabilan harga barang atau komoditas dalam negeri, terutama untuk pangan gitu kan. Nah, ini yang menurut saya krusial gitu kan, bahwa ya mampu nggak nih Pak Menteri ini untuk menjaga harga pangan gitu kan. Kita tentu masih ingat, ya kita masih dalam ingatan kita bagaimana harga minyak goreng itu melambung tinggi bahkan sampai ke level 50.000 untuk per 2 liternya. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya Pak Lutfi diganti gitu kan. Walaupun Pak Lutfi kinerjanya untuk surplus ekspor impornya itu bagus gitu kan. Tapi ketidakmampuan menjaga bahan pangan khususnya minyak goreng itu akan jadi catatan gitu kan. Terus kemudian ada juga mengenai ya kita bisa bilang impor komoditas gitu kan. Impor komoditas inilah yang menjadi ya isu-isu menjelang reshuffle gitu kan. Kita tahu kemarin kita ada impor beras dari Vietnam dan Thailand sebesar 200.000 ton untuk bulan Desember dan 300.000 ton rencananya untuk bulan Januari sampai Februari tahun depan. Terus kemudian ada rencana untuk impor gula gitu kan. Nah, ini yang pasti akan terjadi ketika ada isu reshuffle gitu kan, bahwa ya ini impor inilah yang bisa menjadikan catatan negatif bagi Pak Mendak gitu. Nah, terkait dengan perlu reshuffle atau enggak, itu pasti akan melihat hal itu Mbak, harga komoditas pangan dan tentu ya surplus ekspor impor ada, tapi saya rasa siapapun menterinya itu ketika kita dihadapkan pada harga komoditas yang tinggi Baik. gitu, kita pasti akan mengalami surplus perdagangan.